024014005005 Prodi Teknik Informatika dari kelas A1. Di sini saya akan membuat video final sistem operasi. Yang pertama, pengertian block booting. Block booting adalah proses awal saat sebuah komputer atau perangkat memuat sistem operasi dari media penyimpanan seperti hard disk, SSD, atau perangkat eksternal ke dalam memori utama. Block booting dimulai dari eksekusi bootloader yang bertanggung jawab untuk mencari, membaca, dan membuat kernel sistem operasi. Yang ketiga, pengertian RAID tingkat 3. RAID tingkat 3 adalah jenis konfigurasi penyimpanan data untuk menggunakan disk khusus untuk paritas. Data dibagi menjadi blok kecil dan distribusikan ke beberapa disk atau stripping. Sebuah disk tambahan digunakan untuk menyimpan informasi paritas yang memungkinkan pemulihan data jika salah satu disk mengalami kerusakan. RAID 3 cocok untuk aplikasi yang membutuhkan throughput tinggi untuk membaca dan menulis data secara berurutan seperti pengolahan video, namun performa RAID 3 kurang baik dalam menangani operasi baca atau tulis kecil secara acak. Yang kelima, mengapa manajemen memori diperlukan? Manajemen memori diperlukan untuk yang pertama, efisiensi penggunaan memori, mengalokasikan dan mendistribusikan memori secara optimal agar tidak terjadi pemborosan atau konflik antar program. Yang kedua, isolasi program, menjaga agar satu proses tidak mengganggu memori yang digunakan oleh proses lain. Yang ketiga, eksekusi multitasking, memungkinkan beberapa program berjalan secara bersamaan dengan mengatur alokasi memori untuk setiap program. Kemudian yang keempat, keamanan data, mencegah akses tidak sah ke area memori tertentu. Yang kelima, penggunaan memori virtual, memungkinkan eksekusi program yang memerlukan memori lebih besar dari kapasitas fisik. Kemudian yang ketujuh, pengertian paging. Paging adalah metode manajemen memori di mana ruang alamat memori fisik dibagi menjadi blok-blok kecil dengan ukuran tetap yang disebut frame, dan memori logis dibagi menjadi blok-blok dengan ukuran yang sama yang disebut page. Ketika sebuah program dijalankan, halaman-halaman dari memori logis dimuat ke dalam frame-frame memori fisik. Paging menghilangkan fragmentasi eksternal karena ukuran blok yang tetap, namun dapat menyebabkan fragmentasi internal. Tabel halaman digunakan untuk memetakan antara halaman memori logis ke frame memori fisik. 9. Keuntungan sistem file. Yang pertama, penyimpanan dan organisasi data. Sistem file menyediakan struktur hierarkis untuk menyimpan dan mengorganisasikan data sehingga mudah diakses dan dikelola. 2. Keamanan data, mendukung mekanisme izin akses, read, write, execute untuk melindungi data dari akses tidak sah. 3. Manajemen penyimpanan, mengelola ruang penyimpanan dengan efisien untuk mengurangi fragmentasi. 4. Pemulihan data, memiliki fitur untuk mendeteksi dan memperbaiki kerusakan data. 5. Portabilitas, sistem file memungkinkan data dapat diakses pada berbagai perangkat dan sistem operasi. Kemudian yang ke-11, cara kerja mesin virtual. Mesin virtual adalah perangkat lunak yang mensimulasikan perangkat keras komputer sehingga memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan di atas satu perangkat keras secara bersamaan. Cara kerjanya, yang pertama, hypervisor. Perangkat lunak ini bertindak sebagai lapisan di antara perangkat keras fisik dan VM. Ada dua jenis. Tipe 1 bare metal, berjalan langsung di atas perangkat keras. Tipe 2 hosted, berjalan di atas sistem operasi host. Kemudian nomor 2, alokasi sumber daya. Hypervisor mengalokasikan sumber daya seperti CPU, RAM, dan penyimpanan ke masing-masing VM. 3. Isolasi. Setiap VM diisolasi sehingga kerusakan atau perubahan pada satu
VM tidak mempengaruhi yang lain. Kemudian yang keempat, eksekusi program. Sistem operasi RAM di dalam VM